Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pemberdayaan Guru dalam Kesiswaan dan Ketenagaan. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Dela Pratiwi. Yang kedua ada Eka Nurjana. Ketiga ada Ferdi Irawan. Kemudian ada Yunda Hardiati. Dan terakhir ada Diah Puji Rayu. Next. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian guru dan pemberdayaan guru, yang kedua, implementasi manajemen berbasis sekolah, yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat, dan yang terakhir, masalah dan solusi implementasi pemberdayaan guru dalam ketenagaan dan kesiswaan. Yaitu pemberdayaan guru dalam MBS. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah, school-based management. Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2004 menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah terjemahan dari school-based management yang merupakan konsep baru dari kebijakan pendidikan nasional yang sudah dilaksanakan secara nasional. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan pengelolaan sekolah yang dilandasi oleh pemikiran, pertimbangan, kebutuhan, dan harapan dari pihak sekolah, di mana sekolah harus tetap berlandaskan pada tuturan kondisi masyarakat setempat. Dan tidak begitu saja mengikuti petunjuk atau aturan direktorat pemerintah secara langsung, yang belum tentu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat sebenarnya di lapangan. Jadi manajemen sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu model pengelolaan pendidikan yang berbasis otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan keinginan masyarakat pendukungnya. Memberdayakan itu berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Berarti mereka memberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan yang mewujudkan gagasan menjadi realitas. Pemberdayaan merupakan hubungan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Jadi misalnya karyawan memiliki wewenang dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu jauh melebihi tugasnya sehari-hari. Guru dan pemberdayaan guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Karena besarnya tanggung jawab itu, guru terhadap anak didiknya, maka apapun bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didiknya. Guru bisa saja disebut sebagai pendidik. Pendidik merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Pemberdayaan guru dapat menciptakan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan informasi, keterampilan, dan pengetahuan agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan baik. Serta pemberdayaan guru berarti juga upaya meningkatkan rasa percaya diri pada guru dalam menjalankan profesinya. Jadi dalam rangka pemberdayaan guru, guru harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi serta harus diberikan kesempatan beraktivitas dan otonomi yang lebih besar dalam hampir segala hal yang mereka mampu perbuat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya untuk materi 2 akan dijelaskan oleh Saudari Eka Nurjana. Saya persilakan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, dewasa ini ya, pendidikan ini mengalami permasalahan yang sangat kompleks sehingga seolah-olah pendidikan kurang berhasil. Hal ini tuh terjadi karena tuntutan masyarakat semakin meningkat dan dinamika terus berjalan. Persoalan mutu pendidikan itu bukanlah sesuatu yang bersifat instan, mudah, dan bisa terjadi begitu saja, tetapi hal ini merupakan sebuah proses yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam dari semua pihak yang berkompeten. Seiring dengan berjalannya reformasi pendidikan, pemerintah memberikan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang dan tingkat pendidikan dengan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini. Kemudian keberhasilan manajemen sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola ketenagaan pendidik dan tersedianya di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja. Pengelolaan ketenagaan menurut Umairso dan Gojali bertujuan untuk mendayagunakan tenaga-tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, pemberdayaan warga sekolah merupakan salah satu prinsip manajemen berbasis sekolah. Dalam prinsip ini menekankan bagaimana memanfaatkan kemampuan orang dan segala daya untuk mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah harus memiliki kemampuan memberdayakan semua komponen sekolah, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun berupa dana untuk meningkatkan kinerja sekolah yang pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan kepada orang tua. Selain itu, ujung tombak keberhasilan dan kemajuan sekolah juga terletak pada guru. Jadi guru sebagai tenaga profesional, di mana guru ini harus selalu memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selain itu juga, tata usaha sebagai unsur tenaga kependidikan harus mampu memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang membutuhkan pelayanan dari tenaga administrasi. Selain itu, pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan atau pembinaan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada alumni. Sebenarnya dari dahulu memang sudah disediakan. Karena itu diperlukan peningkatan intensitas dan eksistensitasnya. Jadi sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah seperti yang dinyatakan oleh Umairso dan Imam Ghazali. Jadi sekolah ini harus melakukan analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil kebutuhan analisis mutu tersebut, kemudian sekolah membuat rencana peningkatan mutu. Setelah itu melakukan program sekolah, maka selanjutnya akan dievaluasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Eka. Kemudian saya melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu faktor pendukung dan penghambat dari manajemen berbasis sekolah dan pemberdayaan guru. Jadi faktor-faktor yang mendukung efektivitas implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS itu antara lain yang pertama ada pelaksanaan otonomi sekolah yang didukung oleh manajemen sekolah. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan kepala sekolah. Ketiga, penyediaan sumber-sumber yang cukup. Itu bisa juga sumber manusianya, kemudian dananya. Dan yang terakhir, lingkungan sekolah yang kondusif dan partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu juga sangat penting dalam salah satu untuk mendukung adanya implementasi manajemen berbasis sekolah ini. Kemudian faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan MBS
Antara lain, yang pertama, kualitas sumber daya manusia, khususnya pada mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya hambatan birokrasi sehingga manajemen sekolah itu kurang efektif. Yang ketiga, keterbatasan sumber belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, guru membuat kegiatan belajar mengajar di kelas secara kaku. Masih tetap di situ ya, saya akan jelaskan lagi. Jadi berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah teridentifikasi itu perlu diperhatikan sehingga kegagalan implementasi itu dapat diminimalisirkan. Jadi kepala sekolah juga itu berperan sebagai penggerak warga sekolah menuju dinamika organisasi yang diwarnai pemikiran kreatif dan inovatif dari setiap anggotanya. Kemudian untuk upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam rangka mengaktualisasikan pemberdayaan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bisa memberikan kesempatan yang luas bagi guru untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi guru untuk membimbing, melatih, dan mendampingi siswa-siswinya dalam ajang lomba, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, melibatkan guru dalam kepanitiaan melalui kegiatan olimpiade, olahraga, maupun seni. Yang keempat, memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan diri secara profesional, yakni melalui kegiatan kolektif guru seperti KKG, pelatihan, seminar, maupun workshop. Kemudian yang kelima, memberikan dukungan pada guru untuk melanjutkan ke studi jenjang pasca sarjana bagi yang berminat. Yang keenam, memberikan reward atau penghargaan sehubungan dengan prestasi. Kemudian ada pun faktor penghambat internal sekolah yang mempengaruhi pemberdayaan guru tadi nih. Yang pertama, sikap guru yang kurang memperhatikan perkembangan aturan dan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi guru ini kurang mengupgrade ilmu pengetahuannya. Kemudian serta faktor-faktor eksternalnya yaitu infrastruktur jalan, dana dan sarana prasarana, kemudian akses komunikasi yang kurang mendukung. Selanjutnya ada tingkat kesejahteraan ekonomi guru kurang terjadi juga. Itu salah satu hambatan ya bagi keterlibatan guru pada pengembangan sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferdi Irawan. Oke, terima kasih moderator. Berikutnya saya akan membahas masalah dan solusi implementasi pemberdayaan guru dalam ketenagaan dan kesiswaan. Oke, next. Oke, masalah yang pertama di sini, dalam melaksanakan orientasi peserta didik baru, masalahnya adalah sulitnya anak menerima informasi keseluruhan kondisi dan situasi SD. Nah, solusinya adalah SD melalui guru kelasnya memperkenalkan secara singkat kondisi dan situasi sekolah dengan bahasa yang dapat dimengerti anak. Jadi maksudnya, sebelum siswa itu belajar atau sebelum siswa itu waktu mereka masuk sekolah, harusnya itu ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi supaya siswa itu lebih mengenal tentang sekolahnya, tentang lingkungannya, dan tentang apapun yang ada di sekolah itu. Oke, selanjutnya. Masalah yang kedua itu adalah dalam hal penempatan peserta didik di dalam kelas, ada peserta didik yang merasa tidak sesuai tempatnya, baik di depan, di tengah maupun di belakang. Solusinya adalah melalui guru kelas, penempatan peserta didik yang mengalami kelainan tersebut pada tempat duduk yang dibuka. Jadi biasanya ada saja peserta didik itu yang mengalami kesusahan seperti mungkin minus, rabun atau apa gitu kan. Jadi dia itu diusahakan ditempatkan di tempat duduk yang paling depan supaya dia bisa lebih mengerti dan dapat jelas melihat ke papan tulis dan ke gurunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya. Pengelompokan peserta didik melalui guru kelas. Melalui guru kelas merasa repot memilih jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Alternatif penyebabnya adalah kekurangan yang ada pada berbagai jenis pengelompokan di samping kelebihannya.
solusinya adalah melalui guru kelas, pengelola peserta didik dalam kelas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini kalau untuk yang ini itu disesuaikan biasanya tingkat kecakapan atau tingkat kecakapan siswa dalam menangkap pelajaran itu sendiri. Nah, biasanya banyak siswa yang paham, yang lebih paham atau yang lebih cepat menangkap pelajaran itu ditempatkan di belakang pun tidak apa-apa. Nah, untuk yang lambat-lambat ini, yang lambat dalam menangkap pelajaran, itu usahakan ditaruh di duduk depan agar guru itu bisa lebih langsung memantau dia. Soalnya kalau yang lambat ditaruh di belakang itu guru akan susah untuk memantaunya. Oke, kemudian lanjut. Dalam hal penerapan disiplin peserta didik, masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan mengalami kekeliruan pemakaian seragam. Oke, alternatif pemecahannya adalah SD memperketat presensi, melaporkan keterlambatan anak masuk sekolah kepada orang tua melalui surat dinas, sekolah meminta keterangan kepada orang tua mengenai absensi anak yang tanpa keterangan dan yang keliru dalam memakai seragam. Jadi ini lebih ke sekolah ya, di mana sekolah itu harus memperketat lagi untuk beberapa peraturannya, seperti tadi absensi. Kadang ada yang anak itu tidak bilang mungkin orang tuanya juga yang kadang ketika anak tidak masuk sekolah tapi tidak menghubungi gurunya atau tidak mengirim surat. Nah, itu bisa lebih ditegaskan lagi ke orang tuanya atau orang tuanya dihubungi wali kelasnya, diingatkan lagi kalau tidak masuk sekolah, harap beri keterangan. Kemudian tadi ada seragam ya, seragam yang keliru. Nah, ini mungkin ini ke anaknya yang lupa atau orang tuanya mungkin yang acuh sama anaknya, jadi ketika anaknya memakai seragam yang salah, orang tuanya itu mungkin tidak tahu karena orang tuanya juga tidak acuh aja dengan peraturan sekolah. Nah, mungkin ini lebih ke peraturan sekolah aja yang diketatkan lagi, dan untuk wali murid itu menghubungi orang tua untuk memberitahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD belum berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh kurikulum. Alternatif pemecahannya, kepala sekolah tetap menugasi guru kelas untuk menangani bimbingan dan konseling sesuai dengan kemampuan yang ada. Oke, untuk ini, jadi kadang kan sekolah itu sangat kekurangan guru BK ya. Di sini problemnya kekurangan guru BK. Nah, jadi otomatis mau tidak mau guru kelas itu harus memiliki harus mau tidak mau terjun menjadi guru BK karena ketidakadaannya guru BK di sekolah. Jadi mungkin guru kelas ini bisa mencari beberapa sumber dari website, dari buku tentang bimbingan konseling untuk dipelajari sedikit saja kan, supaya membantu sekolah ketika menangani ada mungkin siswa yang bermasalah. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Diah Puji. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa contoh kasus masalah mengenai ketenagaan guru di sekolah. Yang pertama itu di dalam sekolah yang sedang memerlukan guru, yakni guru penjas, yang mendaftar kebanyakan adalah dari PGSD. Jadi untuk yang sedang diperlukan ini tidak ada yang mendaftar gitu. Dan dari pihak sekolah pun menerima guru PGSD yang bukan dari guru penjas. Next. Untuk solusi dari kasus tersebut, itu bisa merencanakan kebutuhan pegawai. Seorang kepala sekolah harus dapat mengidentifikasi atau menganalisis terlebih dahulu bentuk pekerjaan, tugas, dan jabatan yang sangat urgent dibutuhkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam rekrutmen dan penempatan posisi di dalam sekolah tersebut. Lalu contoh masalah kedua,
yaitu ada seorang guru yang masuk di suatu sekolah tanpa melewati seleksi atau tes dikarenakan adanya orang dalam. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa jadi kita tidak tahu kualitas guru tersebut, apakah dia layak atau tidak, dan itu akan berpengaruh terhadap peserta didik. Karena kualitas peserta didik ini adalah cerminan dari kualitas guru itu sendiri. Nah, solusi untuk masalah ini, kepala sekolah harus melakukan penyaringan atau seleksi calon-calon tenaga kependidikan melalui tes tertulis atau lisan atau praktek agar mendapat tenaga-tenaga kependidikan yang handal dan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Lalu contoh masalah yang terakhir yaitu ketika di perjalanan karir dan masa tugas pada tenaga pendidik dan kependidikan tersebut mengalami kemunduran dan melemahnya kinerja mereka yang mengakibatkan pada buruknya kualitas kerja mereka. Solusi yang dapat dilakukan untuk contoh kasus di atas yaitu dapat mengembalikan kualitas dan motivasi kerja mereka. Seorang kepala sekolah harus mampu melakukan pembinaan yang intensif dan evaluasi kerja secara mendalam. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar tentang wawasan kerja dan keahlian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Dia. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah suatu pendekatan pengelolaan sekolah yang dilandasi oleh pemikiran, pertimbangan, kebutuhan, dan harapan dari pihak sekolah, di mana sekolah itu harus tetap berlandaskan pada tuntutan kondisi masyarakat setempat dan tidak begitu saja mengikuti petunjuk atau aturan birokrat pemerintah secara langsung yang belum tentu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat sebenarnya di lapangan. Kemudian guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Karena besarnya tanggung jawab seorang guru terhadap anak didiknya, maka apapun bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak didiknya. Pemberdayaan bagi guru juga selalu hadir di tengah-tengah anak, mendapatkan informasi, keterampilan, dan pengetahuan agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan baik, serta pemberdayaan guru berarti juga upaya meningkatkan rasa percaya diri pada guru dalam menjalankan profesinya. Yaitu tadi penyampaian materi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.